Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Hari ini saya bikin konten sedang mendung-mendung guys, jadi agak sedikit gerimis, tapi saya tetap buatkan konten demi karena kita ada tamu. Jadi yang pertama saya jelaskan, ini ada tamu dari jauh, ini dari Probolinggo. Ini timnya Pak Hamdani dari Probolinggo, juga ada timnya Mbah Yon dari Tuban sendiri, lokal, sama seperti bocah belajar tani. Hari ini beliau-beliau ini datang ke sini ada tujuan untuk berkunjung silaturahmi, juga ingin mengulik tentang tanaman bocah belajar tani. Apakah seperti yang ada di konten atau hanya konten abal-abal. Jadi saya perkenalkan diri dulu mulai dari ujung dengan Mas Likin, kemudian Pak Soleh, kemudian Pak Hamdani, Mas Aan, ini ada Pak Dani, ada Mbah Yon, dan saya sendiri. Jadi hari ini kita hadir di lahan ini untuk mengulik tanaman bawang merah yang saya namakan benih terlarang. Dan mohon maaf kami tidak bawa mic, jadi agak sedikit ngotot. Oke Pak Hamdani ya? Pak Hamdani, menurut Bapak tata cara olah lahan dan tanaman bawang merah milik bocah belajar tani hari ini seperti apa? Saya rasa sudah oke. Oke. Dari sisi pengolahan lahan untuk tanaman cukupan sesuai dengan target. Oke, jadi sesuai dengan target, yang jelas sesuai di konten yang setiap hari diunggah oleh bocah belajar tani. Ya. Betul. Jadi seperti itu, dulur. Jadi saya bikin konten untuk konten pembelajaran, juga wadah sharing kita bersama teman-teman petani bawang merah. Jadi kalau memang tanaman saya itu ada masalah, akan saya bagikan buat dulur semua real sesuai yang ada di lapangan. Faktanya seperti apa? Seperti tanaman kemarin yang macet akibat gembus, tanahnya juga saya buatkan konten. Dan hari ini tanamannya sudah mulai hijau tegak lagi, mulai tumbuh tunas baru. Jadi buat dulur semua yang punya tanaman macet dan seperti yang saya alami, bisa tonton di video sebelumnya agar kita bisa sharing. Dan ini rombongan dari Probolinggo ini sebenarnya juga banyak hal yang sudah kita bahas, mulai dari base campnya bocah belajar tani atau di gubuknya bocah belajar tani sampai ke lahan ini. Dan beliau-beliau ini tadi sempat masuk-masuk ke got, bareng-bareng kita cek, kita belajar sharing bareng sesuai masalah-masalah yang ada pada tanaman bocah belajar tani yang dikonversikan dengan tanaman para bapak-bapak ini yang dari Probolinggo yang menggunakan varietas biru batu juga biru hijau, biru lancor. Dan alhamdulillahnya saya juga punya sampel biru batu, dan di sini ternyata kurang cocok di sampai usia 26 HST. Tanamannya itu tumbuh subur, tapi daunnya kecil dan kurang tegak. Mungkin saya nanti akan berkunjung ke Probolinggo itu, dan saya mau cari benih yang kualitasnya memang bagus, karena kemarin itu hanya ngambil sedikit itu benih protolan. Kemungkinan juga karena kualitas, coba akan saya cari lagi benih yang berkualitas. Dan juga buat saudara saya yang dari Rembang, motornya sudah oke, jadi nggak mogok lagi sampai ditinggal di tempat saya, boleh diambil. Dan semoga doakan saya bisa hadir ke Rembang untuk juga berbagi di sana, ngonten di sana sesuai kaidah pertanian bawang merah di sana itu seperti apa, agar menambah wawasan bocah belajar tani. Namanya belajar itu selalu sharing, Pak ya. Ya. Jadi di sini saya tidak menggurui, saya di sini hanya sharing. Adapun pengalaman bapak-bapak ini yang dari Probolinggo itu juga saya serap sebagai pembelajaran. Kalau beda lahan, beda agroklimak, dan juga beda cara bertaninya. Mungkin dari bapak-bapak ini masih ada yang ditanyakan
dari sekilas yang kita sudah bahas dan dari tanaman yang ada saat ini. Cukup. Enggak, Pak. Apa? Ini saya ini masih belum masuk akal kalau kayak ini dapat 1 ton lebih. Belum masuk akal kalau benih 1 kuintal bisa 1 ton bulan di bulan yang seperti ini, Ya. cuaca seperti ini. hujan. Nah, buat dulur semua, Besok nek panen. jadi ini ada tantangan buat bocah belajar tani benih 1 ton. Lahan berapa ini? Lahan ini sekitar 1000 lah, 1000 meter persegi karena ini panjangnya sekitar 50 dan lebarnya sekitar 20. 600 ya 1000. 1000 lah, lahan 1000 meter dengan benih 1 kuintal, benih super door itu saya ditarget 1 ton aja. 1 ton ya. Itu pun Bagus. bukan, itu pun 1 ton itu nggak mungkin gitu ya. Enggak masuk akal. Nggak Kalau masuk dia akal. Enggak masuk akal. Itu ngasih target kok cuma 10 kilo itu loh. Ngasih target 20 atau 30 kilo itu loh, Pak, itu target. Iya. Saya dikasih target untuk keluarkan 1 ton aja. 1 ton Ya. untuk Untuk lahan yang bulan 1. lahan ini. Dan itu saya anggap juga sebagai tantangan walaupun sudah beberapa kali tanam bocah belajar tani dan pernah ada pembuktian juga dari salah satu penebas dari Pare, bapaknya Mas Apang yang beli tanaman bocah belajar tani yang benih 60 kilo dan dibeli 30 juta saat itu. Menurut statement beliau 1 ton 225 kilo itu siap dijual, bukan kok daunan. Itu dari Mas Apang dari Pare Kediri, itu penebasnya. Dan saat ini semoga nanti bisa lulus sampai panen sesuai yang diinginkan para bapak-bapak ini. Saya ditantang 1 kilo benih 10 kilo panen. Enteng. Jadi nanti kita akan buktikan dan kita akan undang bapak-bapak ini saatnya bocah belajar tani panen. Kilo itu enteng kalau cara sini. Kalau dari sini Mas Dani ini juga pernah tanam benih 30 kilo kecil, super kecil benihnya yang saat itu juga cuaca hujan Mas. Iya, hujan. Itu keluar 1,2. Itu tepatnya di Kecamatan Rengel, desanya Prambon Wetan. Jadi ini sedikit kita diberikan tantangan, bukan berniat sombong guys, tapi kalau saya, menurut saya kalau memberikan tantangan itu ya minimal 20 kilo gitu. Karena ini Pak, mohon maaf, ini kita diketawain sama petani dari Bantul dan sekitarnya Pak. Bener Pak, di sana itu kalau kita kasih tantangan 25 kilo itu diketawain. Kalau 25 kilo itu bukan tantangan, karena beliau di sana itu tanam benih tajuk itu 1 kilo benih itu, kalau benih apitan yang tanggung itu minimal dia santai itu 25 kilo per kilo benih. Kalau ditantang itu, kalau minta ditantang 30 kilo. Kalau ngasih tantangan 30 kilo, jangan 25 kilo. Itu statement orang Bantul, terutama Kecamatan Kretek yang tepatnya itu petaninya Mbah Suro. Dan buat dulur-dulur, ini sebuah tantangan, kita rawat tanaman kita agar sesuai yang diinginkan beliau-beliau ini, dan kita nanti akan go ke Probolinggo karena ini fase awal kita temu silaturahmi, bersaudara, temu petani, langsung real sidak di lahan bocah belajar tani yang notabene memang sering saya konten, dan itu real Pak ya. Sesuai di konten, saya tidak mengada-ngada. Kalau memang tanamannya yang rusak ya saya bilang rusak, dan yang setiap hari saya konten itu ya itulah adanya loh. Memang ada beberapa metode yang belum saya buat konten untuk dulur-dulur di lain tempat, dan yang sudah dapat ini sebenarnya mendahului teman-teman yang masih hanya nonton video. Beliau ini saya tadi juga sudah panjang lebar kita jabarkan tata cara bocah belajar tani tanam, juga olah lahannya. Buat dulur-dulur yang masih punya tanaman, tetap dijaga karena ini cuaca di wilayah Kabupaten Tuban
juga mungkin sampai Probolinggo ini cuacanya masih seperti ini lur. Ya, Ya, sama. sama. Hujan pagi sampai siang ini tadi gerimis dari pagi. Dan ada panas, gerimis lagi lah. Itu saatnya kita itu antisipasi benar-benar karena di saat seperti itu ada jamur itu yang teraktivator atau pemicu dari serangan jamur itu saat cuaca seperti ini. Walaupun jamur itu tidak datang dari air hujan atau dari hembusan angin, tapi sebenarnya lahan kita itu sudah terkontaminasi jamur, hanya saja pemicunya itu adalah cuaca yang seperti ini. Untuk serangan hama, saya rasa kalau cuaca seperti ini untuk ulat tidak begitu, karena ulat itu akan cepat jika kondisi panas. Kalau kondisi hujan itu biasanya bungkar lor untuk telur-telurnya. Pak, jauh-jauh dari Probolinggo, kalau masih ada yang kurang ditanyakan lagi Pak. Sementara cukup dulu Pak, nanti tambah bingung nanti. Sebenarnya ini tadi kita minta, dari kemarin juga kita pesen Pak besok bawa celana ganti karena kita mau masuk lahan untuk ngecek langsung sampai ke setiap tanaman kita cek. Dan alhamdulillah beliau-beliaunya ini juga sudah siap dan kita masuk lahan, kita sambil langsung sosialisasi atau kita itu sharing langsung setiap permasalahan pada tanaman. Oke, baik dulur, mungkin cukup itu dari saya, Bocah Belajar Tani. Bila mana ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan juga dari tim dari Probolinggo saya mohon maaf karena penyambutan kita mungkin kurang maksimal, dan juga dari tim dari Mbah Yon dan Pak Dani. Kita akan tetap silaturahmi, nyambung seduluran, karena sebenarnya hari ini pun Bocah Belajar Tani super sibuk karena juga ada beberapa kegiatan dan juga pekerjaan. Saya sempatkan karena ini tamu jauh yang butuh solusi sharing, jadi saya sempatkan untuk tetap bisa ketemu. Pelur, saya akhiri dari Bocah Belajar Tani. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo.